Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Budiman dari kelas 11-2. Di video kali ini saya akan melakukan uji coba tentang indikator asam basa. Tapi tunggu dulu, apa sih itu indikator asam basa? Nah, indikator asam basa itu merupakan suatu zat yang dijadikan sebagai patokan untuk mengukur tingkat keasaman atau tingkat basa dari suatu zat yang akan diuji pH-nya. Contohnya itu ada emetil merah, ada metil cinggang, ada brontimol biru, dan ada fenolfatein. Tiap-tiap dari keempat indikator asam basa berikut ini, dia memiliki pH dan perubahan warnanya masing-masing. Nah, itulah merupakan zat yang dijadikan sebagai indikator dari asam basa. Nah, langsung saja kita melakukan uji cobanya. Kita pertama siapkan alat dan bahannya. Alat pertama yang kita siapkan itu 6 gelas. Masing-masing dari 3 gelas di sini. Nah, dan di barisan belakang dan barisan depan ini itu akan dimasukkan zat larutan sabun dan larutan cuka. Dan 2 dari lurusan di sini itu akan dimasukkan indikator asam basanya. Ya, yang indikator asam basa yang kita gunakan itu merupakan indikator asam basa yang alami, langsung dari alam dan belum diolah langsung. Nah, ini merupakan alat yang pertama. Ini merupakan gelas yang sudah disteril. Nah, yang kedua di sini ini adalah sendok. Ya, di sini saya menggunakan 2 karena yang satu di sini itu sebagai untuk pengukurnya. Maksudnya pengukurnya di sini saya tidak memiliki gelas beaker untuk mengukur volume dari suatu larutan. Tapi yang satuan saya gunakan di sini adalah 1 sendok makan. Jadi tiap-tiap saya akan memasukkan larutan 1 kali ke dalam gelas di sini. Dan ini merupakan sendok teh. Ini juga merupakan satuannya nanti. Nah, bahan yang akan kita gunakan di sini pertama ini di sini ada ini adalah asamnya dan ini adalah basanya. Asamnya ini adalah asam cuka dan ini adalah basanya yang merupakan larutan sabun. Nah, larutan sabun di sini dia memiliki volume 30 sendok makan. Jadi saya gunakan sendok ini tadi untuk mengukur volume dari sabun ini, volume dari larutan sabun ini. Nah, indikatornya yang akan kita gunakan di sini ada 3. Pertama ini adalah bunga yang berwarna merah. Saya tidak memiliki bunga kembang spatu berwarna merah, tapi yang saya tahu bunga kembang spatu itu dia berwarna merah, dan bunga ini adalah bunga merah berduri. Dia memiliki warna merah. Jadi secara teori ini bisa jadi dia sama. Nah, yang kedua ini adalah kunyit kunyit, dan yang ketiga ada dua buah naga. Masing-masing buah naga akan dimasukkan dalam gelas yang berbeda. Oke, mari kita lakukan uji cobanya. Pertama itu adalah kita akan memasukkan cuka sebanyak 10 sendok makan ke tiap 3 gelas yang di depan sini. Dan yang kedua itu kita akan memasukkan juga 30 sendok makan untuk 3 gelas yang ada di sini. Jadi masing-masing gelas di sini itu akan memiliki volume sebanyak 10 sendok makan. Jadi saya akan kembali sesudah saya mengisi dari gelas di sini. Oke, semuanya saya sudah kembali dan saya sudah mengisi tiap gelas di sini dengan volume yang sama, yaitu 10 sendok makan. 10 sendok makan dari cuka, begitupun juga dengan 10 sendok makan untuk larutan sabun. Langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan indikator asam basa alaminya. Yang pertama itu kita akan gunakan 2 buah atau 2 iris dari buah naga ini. Nah, yang pertama kita di sini untuk larutan untuk asam, dan ini untuk larutan sabun. Saya
Jadi mungkin tidak akan terlihat jelas di situ, tapi setelah saya masukkan, saya akan langsung angkat kedua gelas ini. Ini keduanya sudah masuk. Jadi kita tinggal menunggu prosesnya saja. Oke, saya rasa ini akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita akan pindah ke untuk indikator asam basa yang kedua. Nah, ini untuk asamnya dan ini untuk basanya. Kunyit kita ambil. Masing-masing kunyit di sini kita masukkan 1 sendok makan saja. Maksud saya tadi 1 sendok teh. Oke, kodanya sudah dimasukkan. Sekarang yang ketiga, kita tinggal hanya menunggu untuk kedua larutan ini bereaksi dengan kunyit. Jadi kita taruh kembali ke tempatnya yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke larutan yang ketiga. Kita gunakan bunganya tadi, bunga merah berduri. Masing-masing dari kaca di sini, dari gelas di sini, kita akan masukkan 1 bunga saja. Oke, mungkin ini akan membutuhkan waktu yang lama, jadi saya akan mengaduknya agar ini bisa bereaksi. Oke, semuanya, jadi saya sudah mengaduk semua indikator asam basa yang kita gunakan di sini. Jadi yang sekarang kita lakukan hanya menunggu agar semua warnanya atau indikatornya mulai berubah warna. Jadi kita tunggu saja. Setelah beberapa menit untuk menunggu semua larutan ini bereaksi, kita perhatikan pertama itu untuk bunga naganya. Ini adalah cukanya dan ini adalah sabunnya. Jadi asam dan basa. Pertama kita lihat cukanya. Nah, buah naga di sini dia mengubah warna dari cukanya. Cuka yang sebelumnya itu berwarna bening, dia berubah menjadi warna dari buah naganya, itu warna ungu kemerah-merahan. Nah, sekarang kita pindah ke basanya. Ini yang sebelumnya basanya itu atau sabunnya itu dia berwarna putih. Setelah kita masukkan buah naganya, warnanya dia berwarna hampir sama dengan cukanya, tapi dia keputih-putih karena sabunnya di sini. Yang ini yang menguap, ini yang berada di atas semua. Oke, itu untuk buah naganya, indikator untuk buah naga. Nah, kita pindah ke indikator kunyit. Nah, di sini kita bisa lihat warna cukanya di sini itu dia menyerupai warna dari kunyitnya. Jadi dia itu berwarna kekuning-kuningan, sesuai dengan warna kunyitnya. Yang tadi kunyitnya warna bening, menjadi warna seperti kunyitnya. Nah, untuk warna sabunnya di sini yang telah dilarutkan dengan kunyit, yang tadi sabunnya itu berwarna putih, dia warnanya warna kuning ya, tapi keputih-putih. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, berbeda. Ini kunyitnya yang cuka ini dia itu hampir ada merah-merahnya sedikit. Nah, untuk kunyitnya di sini dia akibat dari sabunnya itu dia memiliki warna yang hampir yang keputih-putihan. Nah, itu untuk indikator kunyit. Nah, yang terakhir itu indikator untuk bunganya. Nah,
indikator untuk bunga di sini tuh dia tidak mengubah warna dari larutan sabun dan larutan cukanya. Dia tidak mengubah warnanya sama sekali. Jika kita lihat tadi sebelumnya warna cukanya itu dia berwarna bening. Nah, untuk sekarang dia juga tetap bening. Tidak ada perubahan warna dari cukanya akibat dari bunganya. Nah, untuk sabunnya di sini yang tadi sebelum warnanya itu warna putih, bunganya tidak mempengaruhi warna sabunnya. Jadi yang tadi sebelumnya putih dia sekarang tetap warnanya putih. Itulah indikator asam basahnya. Tadi buah naga, kunyit dan bunga. Ini untuk asamnya, ini untuk basahnya. Ya, seperti itu. Oke semuanya, saya rasa cukup sekian untuk video percobaan indikator asam basah pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, anggap semua orang itu atau musuh kalian itu sebagai katalis. Kenapa? Jika musuh kalian merendahkan kamu, janganlah anggap itu sebagai beban, tapi anggaplah itu sebagai motivasi. Motivasi agar kamu bisa bereaksi dengan cepat, agar kamu bisa menjadi produknya. Itulah anggapan untuk katalis. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.